Ibu Putri juga ibu dari 4 orang anak ya, dan yang paling kecil tuh masih berusia 1,5 tahun, yang saya tentunya sangat concern sekali. Ada yang umur 15, 17, dan 21, dan semuanya ini masih di dalam bangku sekolah. Halo Bedikers. Istri Irjen Sambo Putri Chandrawati dikabarkan mengalami trauma berat usai kejadian pelecehan yang dialaminya. Kasus pelecehan ini diperparah dengan adegan tembak-menembak antar polisi yang disaksikan langsung oleh Ibu Putri Chandrawati. Kemudian ada juga kabar dari anak-anak Irjen Verdi Sambo yang mengalami bullying terkait kasus yang menimpa ayahnya. Lantas seperti apa kondisi terkini keluarga Irjen Verdi Sambo? Mari kita bongkar. Selain istri Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati juga merupakan putri dari seorang perwira TNI yang bertugas terakhir di ibu kota DKI Jakarta. Putri Chandrawati merupakan wanita keturunan Bali. Pantas saja ya, dia memiliki paras yang cantik. Putri Chandrawati dan Verdi Sambo sudah saling mengenal sejak masa sekolah tingkat menengah pertama. Putri Chandrawati dan Verdi Sambo sama-sama lulusan SMP Negeri 6 Makassar, Angkatan 1988. Sebelum menikah dengan Verdi Sambo, Putri Chandrawati adalah seorang dokter gigi. Namun setelah menikah, ia mengabdikan seluruh waktunya untuk mendampingi suaminya bertugas. Selain itu, ia juga sempat berpindah ke beberapa kota mengikuti ayah dan kemudian suaminya bertugas. Sosok istri Verdi Sambo ini juga sedang jadi pusat perhatian publik karena diduga ada kaitannya dengan kematian Brigadir J. Seperti diketahui, Putri mengalami masa-masa berat karena Brigadir J meregang nyawa usai melakukan baku tembak dengan Baradae di rumah dinas suaminya. Dalam hal ini, polisi sudah mengerahkan tim psikolog guna membantu terapi dan trauma healing istri ex Kadif Propam Polri ini. Usai baku tembak yang terjadi di rumahnya, Putri Chandrawati disebut-sebut mengalami trauma dan selalu menangis. Dilansir dari salah satu video yang diunggah channel YouTube Kompas TV, salah satu psikolog yang ditunjuk Polres Jakarta Selatan, Novita Tanri, mengungkapkan istri Verdi Sambo masih syok dan terguncang dengan peristiwa ini. Novita juga mengungkapkan bahwa sejak kejadian, kondisi istri Jenderal Bintang 2 ini masih tidak stabil, terguncang dan stres. Tugas saya hanya mendampingi secara psikologis Ibu Putri dan juga anak-anak Ibu Putri. Novita tak bisa menjelaskan secara rinci kondisi yang dialami istri Sambo. Novita juga mengaku tak sanggup mendengar cerita yang disampaikan istri Sambo hingga sesekali berhenti sejenak. Menurut Novita, beban psikologis Nyonya Verdi Sambo kian berat lantaran ramainya pemberitaan atas kejadian tersebut. Sementara itu, kondisi terkini mengenai Putri Chandrawati disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Irjen Verdi Sambo, Arman Hanis. Arman mengungkapkan kondisi terkini istri Irjen Verdi Sambo masih menjalani perawatan psikologi. Meskipun tak mendampingi perawatan setiap hari, namun Arman dapat memastikan istri Verdi Sambo tersebut melakukan perawatan psikologis secara rutin setiap 2 hari sekali. Setelah beberapa hari pasca terjadinya peristiwa baku tembak tersebut, Arman menyatakan keadaan psikis kliennya belum juga membaik. Selain mendampingi istri Sambo, Arman juga mengawasi kondisi anak-anak Irjen Sambo. Anak-anaknya disebut butuh pendampingan karena usianya yang masih terbilang muda. Pernikahan Verdi Sambo dengan Putri Chandrawati dikaruniai 4 orang anak yang berusia 21 tahun, 17 tahun, 15 tahun, dan 1,5 tahun. Seusai ibunya diduga menjadi korban pelecehan, mereka juga sangat memerlukan pendampingan dari psikolog. Anak sulungnya perempuan, yang kedua juga perempuan, sementara anak ketiga laki-laki, dan yang terakhir masih balita. Polres Metro Jakarta Selatan juga telah menunjuk Novita Tanri sebagai psikolog yang mendampingi anak-anak Verdi Sambo ini. Menurut Novita, keempat anak Irjen Verdi Sambo turut merasakan kesedihan yang dialami sang ibunda. Berikut ini cuplikan video wawancara Novita mengenai kondisi 4 anak Verdi Sambo yang kami lansir dari channel YouTube Kompas TV. Putri juga ibu dari 4 orang anak ya, dan yang paling kecil tuh masih berusia 1,5 tahun, yang saya tentunya sangat concern sekali.
ada yang umur 15, 17, dan 21, dan semuanya ini masih di dalam bangku sekolah. Hingga saat ini, kondisi anak-anak Irjen Pol Verdi Sambo juga diawasi. Novita juga menyebutkan ada tahapan dalam penyembuhan trauma seorang korban dan hal ini membutuhkan waktu 3 bulan sampai 6 bulan. Tergantung pada kemampuan beradaptasi dari korban. Novita pun berpesan kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menyebarkan informasi agar tidak menambah beban psikologis yang mengalami peristiwa. Sementara itu dilansir dari detik.com, pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI juga meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan foto dan tidak melakukan bullying terhadap anak-anak Irjen Verdi Sambo. Hal ini disampaikan pihak KPAI menyusul tersebarnya beberapa foto keluarga Irjen Sambo di sosial media sejak kasus yang terjadi di rumahnya. Lantas kondisi rumah dinas Irjen Sambo, tempat terjadinya kasus ini, sekarang kondisinya gimana ya? Dilansir dari laman berita FIFA, suasana di rumah dinas Irjen Verdi Sambo masih terlihat sepi dan juga tak ada aktivitas apapun. Garis polisi terlihat masih ada dan membentang di pagar rumah. Lingkungan sekitar juga masih dalam keadaan normal dan hanya terlihat ramai oleh aparat kepolisian yang berjaga. Sebelum pada tanggal 23 Juli, pihak kepolisian telah menggelar prarekonstruksi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo ini. Menurut Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, adanya kegiatan prarekonstruksi ini sesuai dengan perintah Bapak Presiden Joko Widodo agar kasus ini harus diungkap dengan sejelas-jelasnya. Namun kegiatan prarekonstruksi ini dilaksanakan secara tertutup. Pihak wartawan dengan terbatas hanya bisa sampai di depan pagar rumah. Hasil pemeriksaannya pun belum diumumkan hingga saat ini. Dalam proses penyidikan ini, supaya kasusnya semakin terang benderang, Komnas HAM juga bakal memanggil semua pihak yang terlibat. Jadi tim forensik sudah dipanggil Komnas HAM, lalu dilanjutkan besoknya dengan para ajudan. Setelah itu giliran laboratorium forensik Polri yang dimintai keterangan. Pemeriksaan ini terkait penggunaan senjata oleh Baradae dan Brigadir J. Dan tentunya Pak Sambo sama istrinya juga bakal dipanggil. Namun sebelum pemanggilan tersebut, semua hasil-hasil pemeriksaan sebelumnya disimpulkan terlebih dahulu. Pak Kapolri Jenderal Sigit juga sudah janji akan mengumumkan ke publik terkait hasil-hasil pemeriksaan ini. Kini Pak Verdi sudah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kadif Profesi dan Pengamanan Polri. Terus Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga gercep membentuk tim khusus buat mengusut kasus ini. Selanjutnya supaya memastikan penyelidikan netral dan transparan, Pak Kapolri juga sudah menonaktifkan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Hardi Susianto. Lalu pihak keluarga Brigadir J juga telah melaporkan dugaan pembunuhan berencana atas kasus ini. Komnas HAM juga sudah meminta keterangan dari para ajudan dan kini kasusnya sudah sampai di pemeriksaan hasil otopsi ulang jenazah Brigadir J. So, kamu tunggu saja ya bagaimana perkembangan kasus ini ke depannya yang makin hari makin tak ada titik terang. Agar tak ketinggalan informasi perkembangannya, pantengin terus video-video channel ini ya, Bedegers.